Bapak dan Ibu dan teman-teman, saya hanya menyampaikan kemampuan saya untuk menyampaikan katekesi ini. Katekesi kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa, marilah kita ambil sikap ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami dapat melaksanakan KTTC di tempat ini. Semoga Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir KTTC ini, dan semoga kami semua dapat mengerti dan dapat menerapkan apa yang telah disampaikan dalam KTTC ini. Semoga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kami. Ya Tuhan, hanya ini doa yang kami sampaikan demi penyertaan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap? Kristus mengajarkan bahwa untuk menjadi besar di hadapan Tuhan, kita harus melayani orang lain. Melayani adalah tetap memberikan diri kita sepenuhnya untuk kepentingan orang lain, mencerminkan kasih tanpa pamrih. Dalam konteks Ekaristi, kita diingatkan pengorbanan Kristus yang rela memberikan dirinya untuk umat manusia. Kita dipanggil untuk menerapkan semangat pelayanan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari orang-orang terdekat seperti keluarga dan komunitas. Pengorbanan diri menjadi tanda cinta dan komitmen kita kepada sesama, mencerminkan teladan Kristus yang mengasihi kita meskipun kita masih berdosa. Dengan melayani, kita menginjak jejaknya dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Baik, selanjutnya kita akan membacakan atau mengamati sebuah cerita atau kutipan yang berjudul Siap untuk Melayani Bersama Kristus. Dimohon kepada umat untuk memperhatikan dan mendengarkan. Umat diharapkan untuk sama-sama membaca dan saya juga akan membacakan. Siap untuk melayani bersama Kristus. Kristus mengatakan, barang siapa
ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan hanya untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Kita bisa buka pada antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa. Ada yang ingin ditanyakan? Apa makna dari melayani dalam konteks ajaran Kristus? Siapa yang bisa jawab? Makna dari melayani dalam konteks ajaran Kristus adalah kita memberikan diri kita kepada orang lain. Memberikan diri. Kata kunci memberikan diri kepada orang lain. Ini menurut penerapannya, apa yang dimaksud dengan memberikan diri kepada orang lain? Nah, ini bersinergi dengan melayani. Artinya kita dalam pelayanan seperti ketua OMK, ya, yang terlibat misalkan seperti wakilnya, kepengurusannya, itu juga sebaliknya ketua WK, segala PPK, itu kita memberikan diri kepada sesama. Artinya itu juga kita memberikan diri kepada Tuhan dan kepada orang lain. Mungkin itu saja kontennya yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Hubungan ekaristi dan pelayanan. Hubungan antara ekaristi dan pelayanan. Jadi, menurut saya, hubungan antara ekaristi dan pelayanan adalah pengorbanan Yesus Kristus untuk diri kita. Sekian jawaban dari saya. Satu baris ada 6 orang. Satu bangku. Maksudnya satu bangku ada 6 orang. Dia telah wafat untuk manusia. Dia telah wafat untuk manusia. Hendaklah kamu melayani. Hendaklah kamu
berdiri. Umat biasanya berdiri pada lagu pembukaan, berdiri saat lagu pembukaan dinyanyikan. Menetapkan awal perayaan dan kesiapan untuk menyambut sabda Tuhan. Jadi pada nyanyian pembukaan umat, posisi umat dan sikap gerak umat itu berdiri. Yang kedua ada umat biasanya duduk selama pembacaan pertama dan Mazmur tanggapan. Sikap ini menunjukkan sikap mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Yang selanjutnya ada bacaan kedua dan Mazmur tanggapan. Sama seperti pembacaan pertama, umat biasanya duduk selama pembacaan kedua dan Mazmur tanggapan. Kemudian ada bacaan Injil. Umat diminta untuk berdiri. Umat biasanya berdiri saat Injil dibacakan sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan, sabda Tuhan yang hidup. Ada nama penutup. Umat diharapkan berdiri. Umat biasanya berdiri pada saat lagu penutup dinyanyikan sebagai tanda penyelesaian perayaan dan kesiapan untuk kembali ke kehidupan sehari-hari dengan membawa nama Tuhan, yaitu pada saat lagu penutup kita diharapkan berdiri, dan ketika pemimpin umat kita udah kembali ke tempat kuliah, baru kita mulai ada ulang. Jadi seperti itu. Jika ada yang ditanyakan, saya duduk saat menerima komuniki kudus. Membentuk tangan ke depan muka dan dada dan melihat ke arah tubuh dan darah Kristus. Tidak menunduk ke bawah. Selanjutnya, sebelum menerima komuni, umat diminta untuk berdoa. Begitupun setelah menerima komuni, yaitu sebelum menerima komuni kita diharapkan bertanya salib dan berdoa, memohon kepada Tuhan semoga setelah menerima sakramen, sebelum menerima sakramen atau setelah menerima sakramen kita diberi kesehatan dan semangat untuk menjalani hidup kita sehari-hari. Di kampung Wisasi tidak ada komuni, misalnya jika ada imam atau pastor, biarawati seperti suster, bruder, tante, siapapun itu, kita kan tidak ada tempat berwudhu nih. Kalau di gereja-gereja besar kan ada tempat berwudhu, jadi kita hanya berwudhu. Ya, hanya duduk, tapi tidak berdiri. Persiapan persembahan. Umat diharapkan berdiri. Umat biasanya berdiri pada saat persembahan sebagai petanda kesiapan untuk mempersembahkan diri dan hidup mereka kepada Tuhan. Ini kayaknya ada kesalahpahaman. Ini persiapan persembahan. Sebelum persembahan itu kalau misalnya itu kan ada kayak kalau di persiapan persembahan ini bukan pas persembahannya, yaitu sebelum persembahannya tuh biasanya aku berdiri setelah mau persembahan, dan setelah itu baru bisa duduk dan melakukan persembahan. Selanjutnya ada doa syukur agung. Umat diminta untuk berdiri. Umat biasanya berdiri selama doa syukur agung sebagai tanda bergabung dan mengucap syukur atas karya penyelamatan Tuhan. Biasanya ketua pemimpin kita yang berdiri di sini yang
Dibacakan aku ya. Pokoknya pada saat umat pemimpin umat kita berdiri di sini, itu kita berdiri. Selanjutnya ada doa Bapa kami, diminta untuk berdiri. Umat biasanya berdiri saat mengucapkan doa Bapa kami atau lagu Bapa kami sebagai tanda persatuan dengan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia. Jadi, mulut dari dada hanya dilakukan ketika perayaan misa yang dipimpin dilakukan ketika perayaan misa yang dipimpin oleh imam, yaitu romo atau pastor. Jadi pada saat hari Minggu biasa kita tidak perlu mempraktekkan pada saya kecil. Itu hanya dilakukan pada saat perayaan Ekaristi seperti ada romo, suster, pokoknya imam, biarawati. Jadi pada saat hari Minggu biasa sikap tersebut tidak perlu diadakan. Selanjutnya ada homili. Pada homili umat diharapkan untuk duduk dan umat biasanya duduk selama homili sebagai tanda mendengarkan dan merenungkan pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada doa syahadat. Doa syahadat pada bagian yang aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang firman Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, kita menunduk. Jadi pada doa syahadat ini umat diharapkan menunduk kepada Allah dan kepada Tuhan. Jadi kalimat yang kita ucapkan untuk menutup yaitu yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria. Selanjutnya ada doa umat. Umat biasanya dipersilakan duduk selama doa umat sebagai tanda penanda doa yang akan disampaikan. Pada doa syahadat itu kan aku mengaku, saya mengaku. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang bersengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, diselipkan wafat dan diangkatkan, dan seterusnya. Jadi pada bagian yang dikandung dari Roh Kudus, ke depan cuma dan atau dada, kayak gini atau kayak gini. Nggak perlu kan kita biasanya tuh kayak gini. Kita tuh kayak gini ya, biasa dengan betul lah. Kalau kita kayak gini berarti kita coba itu lantai. Kalau kita kayak gini kan kita nengok ini. Begitu setelah menerima bumi. Jadi sebelum kita menerima bumi itu kita berdoa dulu. Berdoa yang minta permintaan kita. Kan tadi kan pemimpin umat bilang demikianlah sabda demikianlah Injil Tuhan kan demikianlah Tuhan kan biasanya dapat anak dari kecil kan biasanya nah sebenarnya itu tidak diterapkan dalam ibadat harian biasa. Itu hanya kalau ada imam kayak pastor atau romo, suster, udah diakon itu. Berdiri ya? Ya, yang saya tanyakan adalah ketika kita masuk gereja, biasanya kita mulai putuskan ada salib, nggak salib atau gimana? Ya, ketika kita duduk ke sini, kan kita pakai meja. Itu apa atau meja? Tapi sebelum masuk itu kita akan pada saat
gereja, kita mengambil air kudus, terus kita berwudu dan tanda salib lagi. Terus begitu juga setelah-setelahnya berwudu tanda salib. Jadi seperti itu. Kita sama-sama mengucapkan doa syahadat pada waktu. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menjalankan Sahara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dikafirkan, yang berbuat kematian pada hari ketiga bangkit dari orang mati, yang naik ke surga bersama Allah yang Maha Kuasa, dari sini akan datang menjadi hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Langsung saja kita mendoakan Tuhan. Marilah kita dalam sikap hening. Marilah berdoa. Ya Bapa, bantulah kami untuk mengetahui bahwa Ekaristi adalah perayaan Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Bantulah kami untuk melihat Ekaristi sebagai perjumpaan denganmu, di mana kami menerima rahmat dan kekuatan-Mu. Kami mohon. Ya Bapa, bantulah kami untuk memahami tata perayaan Ekaristi mulai dari bagian awal hingga bagian akhir, sehingga kami dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran dan kegembiraan. Kami mohon. Ya Bapa, bantulah kami untuk memahami peran kami sebagai umat dalam perayaan Ekaristi, agar kami dapat berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari perayaan kudus ini. Kami mohon. Ya Bapa, bantulah kami untuk menerapkan apa yang kami pelajari dalam katekese ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Ekaristi ini menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi kami untuk hidup sebagai murid yang setia. Kami mohon. Demikianlah doa permohonan kita. Selanjutnya kita sama-sama mengungkapkan doa Bapa kami, diharapkan untuk berdiri. Marilah kita sama-sama mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari persilakan dulu. Dari tutup. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dan Orika dalam kegiatan katekese ini. Semoga melalui katekese ini kita semakin memahami makna dan keindahan Ekaristi. Mari kita terus belajar dan memperdalam iman kita agar kita dapat berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi dengan penuh kesadaran dan kegembiraan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman OMK yang membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian semua yang membantu saya sekarang ini.
Jadi dosen-dosen kami juga seorang mantan frater dan kebanyakan promo. Jadi kami bukan diajar orang yang tidak mengerti dalam iman Katolik, tetapi kami langsung diajarkan oleh promo dan dosen-dosen kami yang khususnya beragama Katolik. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat pulang, selamat beristirahat.